Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap pengurus masjid dan pengurus pasar, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim, dengan bersilaturahim, dengan beriktikaf, dengan mempelajari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terjatuhkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Riyadhul Badi'ah atau dengan kitab yang tayang di layar, Fathul Qorib, dengan kitab yang tayang di layar ada Tausyih sebagai syarahnya. Yang malam ini saya agak begitu lupa ini. Catatan di saya di halaman 49 baris ketiga dari bawah, malam yataqaddam alaihi. Benarkah? Ya, baik. Oleh itu silakan dicari dan perhatikan di halaman 149 baris ketiga dari bawah ada kalimat dalam kurung malam yataqaddamu alaihi, dan kita bukan saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup, yuk kita niat selalu bertaklim. Semoga kita diberikan panjang umur, disertai sehat walafiat oleh Allah, dimurahkan rezeki kita semuanya, hasil maksud dan semua hajat kita. Seandainya ada keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa baca Rasulullah. Wa bi barakati mu'allim hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita masuk ke materi, kita sambungkan dulu karena ini seri dari sebelumnya. Kita replay dari halaman 149 baris kedua dari atas. Ayyu mauti sholat fil masjidi bi sholatil imami fihi ayil masjidi wa wal ma'mumu
alimun bi sholatihi al imami bi musyahadatil ma'mumi lahu au bi musyahadati ba'd safin ajza'ah. Ketika kita sholat bersama imam, sama-sama di masjid, imamnya di masjid, kita sebagai makmum juga berada di satu masjid itu, maka di posisi manapun kita menjadi makmum, di sebelah kanan kah, di sebelah kiri kah, di atas kah, di bawah kah, terserah kebagian tempatnya, maka makmum semacam itu sah berjamaahnya dengan imam. Lihat di layar rumah. Wa minhu jilahu, sholat bukan di dalam masjid tapi di emperan masjid sah. Makmumnya di dalam, di ruangan utama, di belakang ruangan utama ada ruangan umum, kemudian dari ruangan umum ada pintu, di belakang pintu ada emper, apa namanya, yang nyambung dengan tempat sendal itu, apa namanya, teras jidari, silakan. Waruh bati, sholat di samping. Kalau teras kan di depan, sampingnya itu biasanya ada tempat lagi, apa namanya, teras samping gitu ya. Ya udah teras, mau teras depan kayak teras samping sah. Bahkan wa munaratuhu, imamnya sholat di pengimaman di ruang utama, di belakang ruang utama dibatasi oleh pagar, ada ruangan umum, keluar pintu ke teras depan, naik ke menara, ada orang yang sholat di menaranya, allati babu api, dan pintu menara itu di masjid, itu sah, sah selama dalam satu atap. Ada di lantai kedua, au fi rohbati rabitun sholatuhu, di lantai kedua ada juga rohbahnya, ada juga terasnya, sah, sah, sah. Cuman satu syaratnya, malam yataqaddam alaihi, jangan sekali-kali tumitnya makmum lebih depan daripada tumitnya imam. Jangan sekali-kali tumitnya makmum lebih kiblat daripada tumitnya imam. Malam yang taqaddam al-ma'mum bi jami' ma'tamada alaihi ala juz'in mimma ta'amada alaihi al-imam, yaqinan, dengan yakin. Maka akibatnya, fa in taqaddama alaihi bi aqbihi, maka jika ia makmum mendahului kepada imam bi aqbihi dengan tumitnya, bi jihatihi, di jihadnya imam, lam tan aqid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Tidak boleh tumit makmum lebih kiblat, lebih depan daripada imam. Jika itu terjadi, maka lam tasihha sholatuhu. Lihat di layar, karena di kitabnya nggak ada. Seperti kata qaddumi bitakbiratul ihrami,
seperti makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram, itu juga lam tanaqid salatuh. Masa iya Ustaz ada makmum yang mendahului takbiratul ihramnya imam? Coba Bapak bayangkan, seandainya Bapak punya imam, seorang ulama yang sudah kena penyakit was-was. Begitu imam tersebut takbiratul ihram Allahu Akbar, makmumnya ikut Allahu Akbar, kemudian imamnya ragu dengan takbirnya, membubarkan takbir lagi, dia usolli fardhu maghrib salat rakaat mustaqbil qiblat imaman lil Allahu Akbar, makmumnya tidak membubarkan takbir tadi, berarti makmumnya takbiratul ihramnya lebih dulu daripada imam. Tidak ada yang mustahil. Maka ketika kita punya imam was-was, dia membubarkan takbir, kita juga wajib membubarkan takbir yang sudah kita bentuk, karena imamnya takbir belakangan. Kalau tidak ada yang mustahil. Tetapi wala tadurru musawatuhu, dan tidak menjadi madarat bersamaan makmum li imamihi dengan imamnya. Akan tetapi jangan cari bahaya. Wa yundabu, dan disunahkan takhallubuhu, mundurnya makmum an imamihi dari imamnya, qalilan, sedikit. Disunahkan ketika berjamaah berdua antara makmum dan imam, maka tetap makmum itu harus ada di belakang imam walaupun hanya 1 jengkal. Prakteknya bi anta'akhir asabi'uhu an aqbi imamihi annahul ada. Itu menggunakan kode etik orang yang beriman. Masa makmum sejajar dengan imam? Enggak boleh. Tetapi jangan juga di belakang imam terlalu jauh sehingga orang menyangka dia itu enggak berjamaah. Makmumnya, imamnya di sini, jamaahnya di pintu sono, padahal dia lihat berjamaah. Jangan juga begitu. Kenapa? Wala yasiru bihadat takhallif munfaridan an shaf, jangan sekali-kali menyendiri dari shaf esofil imam hatta la yajuzu fadilatul jamaah, sehingga dia kemungkinan tidak dapat fadilah berjamaah. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Pepatah mengatakan, kawanan serigala akan memangsa kambing yang memisahkan diri dari kawanannya. Jangan menyendiri. Jangan tahu maklubun, karena gabung bersama imam itu adalah diperintahkan oleh agama. Wa in zata Qur'an salasati arin faqad farada sabiwa. Nah, ini Bapak. Jika seseorang bermakmum cuman antara imam dan makmum, zada ta'akhuruhu anhu an salasati dirain, lebih daripada 3 hasta. 3 hasta itu kurang lebih 1 baris ini. Imamnya di sini, di lokasi ini, makmumnya di sana, itu sudah lebih daripada 3 hasta. Apa yang terjadi? Faqadin farada'an sofi, maka dia dinilai memisahkan diri dari barisan. Wa fawatil fadilataini fadilata sofi, dan dia tidak punya fadilah sofi.
sebenci apapun kita sama ustaz yang jadi imam harus dekat. Jangan ada kebencian di dalam sholat. Benci ustaz itu nggak mau dekat lah. Tapi kalau berjamaah sholat tetap harus dekat. Jangan bawa kebencian dalam ibadah. Wabillahi jamaah. Jangan dendam pribadi dibawa masuk ke qadiyah ibadah, jangan. Selesai persoalan, kita masuk ke persoalan lain. Ini seringkali terjadi. Wa in shallal imamu fil masjidi, dan jika sholat al-imamu imamnya fil masjidi di dalam masjid, wal makmum sedangkan makmumnya kharijal masjidi di luar masjid, hala qawlihi qariban dalam keadaan makmum itu dekat minhu dari imam, al imam yakni imam, bi alam yazid musabatu ma bainahuma, yaitu dengan tidak melebihi perjalanan antara imam dan makmum ala salasimi'ati dira'in, kepada 300 siku takriban, kurang lebih. Ini seringkali terjadi, khususnya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di Muar Baru, bahkan setiap hari Jumat masjid tidak mampu menampung jamaah, sehingga terjadi imam bersama jamaah lain di dalam masjid. Ada jamaah yang baru datang, sudah tidak kebagian tempat di dalam masjid. Di sebelah timur masjid ada jalan umum, itu juga ditutup ketika hari Jumat. Nah, di sebelah timur jalan ada rumah tetangga, numpang di situ. Sahkah berjamaahnya? Sah. Imamnya di masjid, makmumnya di jalan, sah. Imamnya di masjid, makmumnya di rumah sendiri, sah. Maka beruntung kalau kita punya rumah di sebelah timur masjid. Salat berjamaah nggak usah turun dari rumah sendiri, di rumah aja. Sebelum sholat orang-orang sholawatan, kita ngopi di rumah. Habis sholat orang mau wiridan, kita ngopi lagi di rumah. Beruntung bagi orang yang punya rumah di sebelah timur masjid, cuman kealangin jalan saja antar rumah dan masjid. Yang penting alimun bi sholatihi, makmum tahu terhadap sholatnya imam. Di zaman sekarang pasti tahu karena ada pengeras suara, ada kamera, ada layar, ada proyektor. Walaha illa hunaka, dan tidak ada penghalang di tempat itu bainal imamil makmum, antara imam dan makmum. Maka jazal iqtida'u, maka boleh mengikuti berjamaah dengan imam. Yang penting jaraknya antara masjid dan rumah kita itu tidak melebihi salah sumi'ati dira'in, tidak melebihi 300 hasta.
300 hasta ini di kitab yang Bapak pegang, sebagaimana yang ada di tangan saya, di roin itu siku 300 siku. Karena satu siku ini setengah hasta, 300 setengah meter, dan satu siku setengah meter diperkirakan berarti jarak antara masjid, bukan imam, jarak antara masjid dan rumah kita tidak boleh melebihi 150 meter. Kalau di Jakarta insya Allah nggak lebih. Orang sisa 1 meter aja di halaman rumah dipasang bata lagi, lumayan buat parkir motor, itu sah. Nah, ukurannya bukan dari imam ke makmum, tetapi waktu tabarul musafatu, dan dihitung perjalanan 300 al-madkur tadi min akhiril masjid, dari akhir masjid, bukan dari posisi imam. Seandainya masjidnya saja punya ukuran bangunan panjang kali lebarnya, panjangnya 150 meter, berarti jaraknya antara imam dan makmum itu bisa 300 meter. Boleh, masih boleh, antara masjid, timur masjid jalan ada lapangan poli, di belakang lapangan poli rumah kita masih bisa, kalau lapangannya lapangan poli. Tapi kalau di belakang masjid ada jalan, di timur jalan ada lapangan main bola, itu nggak bisa, karena lapangan bola itu lebih daripada 150 meter, nggak bisa. Tetapi wa in kana al-imam wal ma'mum fi ghairil masjid, jika ada imam dan makmum itu di selain masjid, imma fadain, imma di tanah lapang, au binain, atau bangunan, pasyartu, maka yang menjadi syaratnya alla yazida ma bainahuma, ialah tidak melebihi jarak antara imam dan makmum ala salasati midrain, kepada 300 siku, 150 meter. Tapi kalau makmum dan imamnya sholatnya bukan di masjid, sholat di lapangan terbuka, sholat di bangunan gor, bangunan terbuka, maka antara imam dan makmum, bukan antara gor dan makmum, tapi antara imam dan makmum, itu tidak boleh lebih daripada 150 meter. Yang pertama. Yang kedua, wa alla yakuna bainahuma hailun, dan jangan ada antara imam dan makmum hailun yang menghalangi, kababin, seperti pintu. Berjamaah intinya harus berada dalam satu ruangan. Tidak boleh imamnya di ruangan satu, makmumnya di ruangan lain kalau di luar masjid. Lengkapnya di sini sebenarnya. Baik hadirin, untuk selanjutnya kita akan masuk pasal yang penting dalam kehidupan kita, karena seringkali kita diajak ziarah sama ustaz kita,
jarah ke Cirebon, jarah ke Jawa Timur, jarah ke Bali dan lain sebagainya, sampai seminggu perjalanan jarah. Tapi dalam perjalanan jarah itu nggak sholat. Astagfirullahaladzim. Itu acara apa? Jarah yang sunnah dikejar-kejar, sholat yang wajib ditinggalin. PA itu, ustadznya PA. Sholat itu wajib ustaz, jarah itu sunnah, nggak jarah juga nggak apa-apa. Kalaupun maksa ustaznya jarah silakan, tapi jangan tinggalkan sholat. Ini kadang-kadang ibu-ibu jarah, padahal emaknya di rumah lagi sakit, ditinggalin jarah. Pesan semuanya, urusin anak ya, gua mau jarah. Astagfirullah. Silakan jarah, tapi jangan tinggalkan sholat. Bagaimana sholat dalam perjalanan? Paslun bi qasri sholati wa jam'iha. Insyaallah akan kita ketemu pada malam Kamis yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.